Hai Smartpreneurs, welcome back to Smartpreneurs 101. Kembali lagi bersama aku Kesha. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas mengenai private label bisnis, kali ini kita akan ngebahas mengenai bisnis suplemen vitamin C. Dan kita hari ini kedatangan tamu dari Indocare B2B yaitu Karina. Hai Karina. Hai Kesha, hai Smartpreneurs. Perkenalkan, aku Karina dari marketing Indocare B2B. Nah, Karin, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang bisnis suplemen vitamin C ini, aku mau tanya ke kamu sedikit nih. Nah, menurut kamu itu perlu nggak sih menjaga badan supaya tetap fit? Gimana sih caranya? Perlu banget dong, apalagi sekarang kan lagi pandemi kayak gini, ya kan? Sebenarnya untuk menjaga badan itu cuma satu, pola hidup. Nah, cabangnya yang banyak, pola hidup sehat itu kan banyak caranya. Yang pertama tuh mungkin kita bisa lihat dari pola makan kita gimana, ya kan? Kayak misalnya dulu hobinya makan seblak, hobinya makan junk food gitu. Nah, itu sekarang mungkin kita lebih mengimbangi dengan sayuran, dengan buah, ya kan? Intinya dengan makan makanan yang seimbang. Yang kedua, dengan minum air putih, itu penting banget. Termasuk aku kayak bilang sama diriku sendiri, karena aku termasuk agak yang jarang minum air putih. Nah, cuma selama pandemik ini aku tuh sadar bahwa memang kita tuh harus benar-benar menjaga kondisi kita. Nah, salah satunya dengan cukup untuk minum air putih. Nah, yang ketiga itu adalah kita dengan mengatur pola tidur kita. Yang dulu mungkin sering begadang, nah ini kan sekarang selama pandemik ini kan kita jadi WFH ya. Jadi WFH itu kan maksudnya lebih santai, lebih ada waktu quality time. Jadi semuanya diperbaiki dan banyak-banyakin ngerjain sesuatu yang bermanfaat. Dan yang terakhir, kalau aku itu penting banget adalah minum suplemen. Karena kita nggak bisa tahu nih, walaupun vitamin itu kita bisa dapat dari makanan kita ya. Cuma kan kita nggak bisa tahu apakah makanan yang kita makan ini sudah cukup belum sih memenuhi kadar vitamin untuk tubuh kita. Nah, daripada kita gambling, bertanya-tanya, mendingan kita bantu dengan dilengkapi oleh suplemen gitu. Oke. Nah, biasanya kamu sendiri itu sukanya konsumsi vitamin apa? Vitamin E atau vitamin yang lainnya mungkin? Jadi untuk selama pandemik ini aku udah konsumsi vitamin C. Kalau untuk sebelumnya itu mungkin hanya madu aja gitu. Jadi kalau untuk sekarang saat pandemik ini aku konsumsi vitamin C, aku konsumsi vitamin E juga untuk kulit dan juga untuk madunya tetap. Kalau Kesha sendiri gimana? Suka minum vitamin nggak? Suka, aku tapi baru minum vitamin itu juga baru belakangan ini sih gitu. Kalau aku lebih rutinnya minum vitamin E karena kan penting untuk kulit. Nah, selain bisa di maintain dari luar, juga aku maintain dari dalam gitu. Kalau untuk vitamin C nggak setiap hari sih, karena kan aku imbangin juga dengan konsumsi sayur dan buah. Nah, Karin, sebelum pandemi ini kan dari dulu vitamin C ini udah populer ya di kalangan masyarakat. Betul. Nah, belakangan ini kan makin naik lagi nih demand-nya karena pandemi gitu. Nah, katanya belakangan ini cepet banget out of stock ya di pasaran. Benar banget, apalagi waktu awal 2020 ya. Waktu pertama kali udah muncul penyakit pandemi ini, sampai yang namanya vitamin C itu langka, yang harganya sampai naik berkali-kali lipat gitu. Cuman untungnya alhamdulillah sekarang kan mungkin vitamin C udah cukup lumayan banyak kita dapetin ya gitu. Nah, kalau dari segi bisnis berarti untuk jualan vitamin C saat ini itu sangat menjanjikan dong ya, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kita ketahui nih, vitamin C itu kan banyak banget manfaatnya, ya kan? Jadi vitamin C itu nggak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh kita, Kesha. Jadi vitamin C itu yang pertama, dulu tuh fungsi utamanya adalah untuk mengobati orang yang defisiensi vitamin C. Defisiensi itu maksudnya adalah kekurangan vitamin C. Nah, gejala-gejala orang yang kekurangan vitamin C itu adalah kayak misalnya kamu pernah dengar skorbut nggak? Jadi skorbut itu kayak ada luka gitu di samping bibir, abis itu ada gejala gusi berdarah yang kayak gitu. Nah, jadi ciri-ciri seperti itulah yang dimana orang tersebut kurang atau defisiensi vitamin C. Selain itu, vitamin C itu juga merupakan antioksidan yang bagus banget. Jadi kayak kita nggak bisa pungkirin setiap hari kita jalan keluar kena polusi, ya kan? Ibaratnya kena asap rokok, kena asap mobil segala macam, itu juga ibaratnya bisa dipantau, dihalangin oleh vitamin C tersebut sebagai antioksidan. Dan selanjutnya vitamin C itu berfungsi sebagai daya tahan tubuh, untuk memperkuat daya tahan tubuh gitu. Makanya vitamin C itu pasti akan tetap populer meskipun nanti pandemik amin berlalu gitu. Oke, nah karena vitamin C ini kan sebenarnya udah sangat banyak nih di pasaran. Yes. Nah, kira-kira kalau untuk jualan vitamin C lagi ini bakal kalah saing nggak ya sama yang lain gitu? Enggak dong.
ya kan? Selama memang misalnya Keisha nih misalnya pengen bisnis pengen punya vitamin C dengan brand Keisha sendiri gitu kan. Nah, selama ini kan masyarakat udah tahu kalau vitamin C itu fungsinya banyak banget. Nah, disitulah kita harus memanfaatkan kepercayaan masyarakat itu. Jadi pertama, kita harus membuat vitamin C yang memang benar-benar bermanfaat gitu loh. Yang mempunyai khasiat, yang mempunyai banyak manfaat, dan yang paling penting adalah cocok untuk semua kondisi gitu. Jadi kan orang-orang tuh mungkin ada yang punya sakit MAH atau punya sakit GERD. Nah, itu harus bisa vitamin C-nya tuh harus bisa suitable gitu loh. Ibaratnya dengan semua kondisi orang-orang tersebut gitu. Jadi yang tidak malah memperparah kondisinya gitu. Intinya kalau memang produknya bagus, dicoba itu oke, tidak ada efek, maksudnya tidak ada efek samping atau tidak ada kayak jadi pusing atau segala macam, itu pasti akan ada tempat kok di hati customer, dan mungkin bisa dibantu dengan digital marketing, ya kan? Nah, zaman sekarang kan gampang banget ya kita cari apa-apa di internet. Nah, jadi jangan takut kalau misalnya, iya nih aku belum punya store atau segala macam. Sekarang tuh banyak banget platform ya kan, platform di internet yang kayak gampang banget kita untuk mencari sesuatu gitu. Jadi jangan sampai khawatir kalau misalnya nanti gara-gara banyak kompetitor nih vitamin C-nya, terus jadi vitamin C-nya nggak laku atau segala macam. Yang penting memang vitamin C-nya bermanfaat dan juga dikemas dengan marketing yang baik, jadi mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Betul sih. Nah, gimana kalau misalnya Smartpreneur tertarik untuk bisnis suplemen vitamin C ini? Nah, ini nih yang penting banget. Jadi kalau misalnya Smartpreneur tertarik dengan bisnis vitamin C, nggak perlu repot-repot untuk harus bikin pabrik dulu gitu loh. Karena memang untuk bikin vitamin C itu kan harus ada fasilitas yang memadahi gitu kan. Nah, mungkin Smartpreneur ini nanti bisa menghubungi ke PT Indocare Citra Pasifik gitu. Jadi di Indocare itu kita memang sudah terfasilitasi. Jadi ibaratnya nih, kalau misal Keisha mau bikin vitamin C, nah Keisha tuh nggak usah ribet, pusing ngurusin dari A sampai Z, biar kita aja yang ngurusin. Keisha cuma cukup untuk siapin brandingnya aja, untuk marketingnya aja. Jadi misalnya dari konsep produk, dari misalnya untuk formulasi, nanti kita akan sampling, kita akan melakukan stability. Nah, data stability itulah yang menjadi dasar kita untuk kita registrasi ke Badan POM. Jadi ingat ya, kalau misalnya suplemen kamu belum ada NIE, itu patut dicurigai kalau menurut aku ya. Nah, dimana kalau misalnya udah ada NIE atau sudah berbadan POM, biasanya itu sudah aman dan bisa untuk dikonsumsi oleh masyarakat gitu. Jadi pastiin kalau ingin maklon atau ingin membuat vitamin C sendiri di tempat yang tepat dan di tempat yang aman gitu. Oke. Smartpreneurs, itu dia obrolan kita hari ini bareng Karina dari Indocare B2B. Thank you banget ya Karina udah mau luangin waktunya untuk bincang-bincang mengenai bisnis suplemen vitamin C ini. Oke, sama-sama Keisha, thank you for having me dan semoga bermanfaat ya. Nah, bagi Smartpreneurs yang ingin bisnis suplemen, mau vitamin C atau suplemen lainnya, bisa langsung menghubungi ke marketing Indocare B2B. Be smart, be an entrepreneur. Bye-bye!